Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Muhammad Nur Ilhamsyah dari Prodi Teknik Mesin semester 5 Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perlakuan panas permukaan yang diampu oleh Bapak Diki Nizar Zulfika SST MT. Perlakuan panas adalah suatu metode yang digunakan untuk mengubah sifat fisik ataupun kimia dari suatu material. Secara umum, perlakuan panas adalah memanaskan atau mendinginkan material, biasanya diiringi dengan suhu yang ekstrim untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses perlakuan panas yang dilakukan pada logam ini secara umum bertujuan sebagai berikut. 1. Mempersiapkan material logam sebagai produk setengah jadi agar layak dan siap untuk dilakukan proses pekerjaan lanjutan. Untuk meningkatkan umur pakai atau lifetime material logam bisa diuraikan dengan perlakuan panas atau heat treatment yang umum dilakukan pada material logam. Perlakuan panas thermal yang termasuk ke dalam perlakuan panas thermal adalah annealing, homogenizing, hardening. Annealing adalah merupakan salah satu jenis perlakuan panas pada material logam di mana material logam tersebut dipanaskan sampai temperatur sedikit di atas temperatur rekristalisasi logam tersebut. Kemudian ditahan atau di-holding pada temperatur tersebut dalam waktu tertentu yang dilanjutkan dengan proses pendinginan secara lambat. Dalam proses annealing terjadi mekanisme difusi atau pergerakan atom-atom pada struktur logam dalam keadaan padat yang akan menyebabkan penataan ulang struktur atom pada logam sehingga material logam tersebut akan lebih ulet dan mudah terdeformasi. Tujuan dari proses annealing yang dilakukan pada material logam yaitu membuat struktur material logam menjadi homogen atau seragam, meningkatkan sifat kemampuan pengerjaan dingin atau cool working dari material logam, menghilangkan tegangan sisa pada material logam yang telah mengalami proses pengerjaan. Refining struktur material logam mempersiapkan material logam untuk proses pengerjaan lanjutan dan meningkatkan keuletan dari material logam, memperlunak material logam, mengurangi kekerasan material logam. Secara umum, proses annealing terdiri atas 3 tahapan, yaitu utama, recovery. Recovery merupakan fase awal dari proses annealing yang memiliki tahapan sebagai berikut. Logam dipanaskan sampai temperatur tertentu di bawah temperatur rekristalisasinya. Kedua, terjadi peristiwa difusi atau pergerakan atom dalam keadaan padat dan terjadi penataan ulang atau rekonfigurasi diskolasi dan terjadi pembebasan locked strain energy. Hasil recovery adalah pelunaan logam. Dan B, rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan fase kedua dari proses annealing yang memiliki tahapan sebagai berikut. Terjadi ketika proses pemanasan logam telah mencapai temperatur rekristalisasinya, nukleat inti butir baru dengan regangan bebas mulai terbentuk. Inti dari butir baru tersebut terus tumbuh dan berkembang, terbentuk butir kristal yang berbentuk bulat dengan dislokasi yang dihasilkan rendah. Restorasi sifat mekanik dari logam. Kekerasan berkurang, tensile strength berkurang, dan keuletan logam meningkat. Grain growth. Grain growth merupakan fase akhir dari proses annealing yang memiliki tahapan sebagai berikut. Pertumbuhan butir baru dan terjadinya migrasi dari batas butir dan terjadi fenomena grain kanibalis di mana butir kristal yang besar akan mengekspansi butir kristal yang kecil dan terjadi proses reduksi area batas butir atau grain
boundary area. Waktu adalah parameter penting dalam prosedur annealing selama pemanasan dan pendinginan. Ada gradien suhu antara bagian luar dan dalam benda kerja. Besarnya tergantung pada ukuran dan geometri benda kerja. Jika laju perubahan suhu terlalu besar, gradien suhu dan tegangan internal dapat terbentuk. Hal itu menyebabkan benda kerja melengkung atau retak. Waktu annealing juga harus cukup lama agar memungkinkan reaksi transformasi yang diperlukan. Suhu annealing juga merupakan pertimbangan penting. Annealing dapat dipercepat dengan meningkatkan suhu. Proses annealing biasanya digunakan pada bidang fabrikasi yang membutuhkan deformasi plastis yang luas. Annealing memungkinkan deformasi tanpa fraktur atau tanpa konsumsi energi yang berlebihan. Oksidasi atau pembentukan kerak di permukaan dapat dicegah atau diminimalkan dengan annealing pada suhu yang relatif rendah. Akan tetapi di atas suhu rekristalisasi atau dalam atmosfer yang tidak teroksidasi, proses annealing biasanya digunakan di industri pengolahan baja, produsen alat berat, dan lain-lain. Jenis-jenis proses annealing yang umum dilakukan pada material logam. Annealing lainnya spheroidizing dilakukan untuk meningkatkan mampu mesin pada baja yang akan dimachining. Caranya dengan membulatkan semenit atau karbida. Pemanasan dilakukan di bawah temperatur kritis A atau kurang lebih 723 derajat atau sedikit di atas A, tetapi kemudian ditahan di bawah A. Stress relief annealing yaitu pemanasan sampai di bawah temperatur kritis 550 derajat sampai 650 derajat Celcius. Baja karbon dan paduan rendah 600 sampai 750 derajat Celcius. Baja perkakas bertujuan untuk menghilangkan tegangan sisa akibat deformasi pengerjaan dingin. Rekristalisation annealing yaitu pemanasan sampai temperatur 600 derajat di bawah temperatur kritis, bertujuan untuk membentuk butir poligon yang bebas tegangan dan mempunyai keuletan serta sifat konduktivitas baik. Dilakukan pada baja setelah deformasi pengerjaan dingin. Gunst annealing dilakukan pada baja jenis austenitic yang dihomogenizing atau rekristalisation annealing di mana diikuti oleh pendinginan cepat untuk menghindari terbentuknya endapan karbida terutama pada batas butir. Isothermal annealing yaitu pendinginan cepat sampai temperatur tepat di bawah daerah transformasi, ditahan 1-2 jam, diikuti pendinginan udara. Dan homogenizing adalah suatu proses pemanasan pada temperatur tinggi di daerah fase austenit jauh di atas titik kritis A3 dan A cm. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan efek segresi kimia akibat proses pembekuan lambat ingot atau billet dan untuk memperbaiki mampu pengerjaan panas atau hot workability. Proses homogenizing sering diaplikasikan di industri aluminium. 3. Hardening dilakukan untuk memperoleh sifat tahan aus yang tinggi dan kekuatan yang lebih baik. Kekerasan yang dapat dicapai tergantung pada kadar karbon dalam baja dan kekerasan yang terjadi akan tergantung pada temperatur pemanasan atau temperatur austenitizing, holding temp, dan laju pendingin yang dilakukan serta seberapa tebal bagian penampang yang menjadi keras banyak tergantung pada hardenability. Perlakuan ini terdiri dari 1. Melakukan pemanasan heating, misalnya pemanasan sampai suhu 8500. Tujuannya adalah untuk mendapatkan struktur austenit. Dapat kita lihat diagram Fe3C. 2. Penahan suhu holding temp dilakukan untuk mendapatkan kekerasan maksimum dari suatu bahan pada proses hardening dengan menahan pada temperatur pengerasan untuk memperoleh pemanasan yang homogen sehingga struktur austenitnya homogen atau terjadi kelarutan karbida ke dalam austenit dan difusi karbon dan unsur paduannya. Pedoman untuk menentukan holding temp dari berbagai jenis baja.
yaitu satu baja konstruksi dari baja karbon dan baja paduan rendah yang mengandung karbida yang mudah larut diperlakukan holding time yang singkat 5-15 menit setelah mencapai temperatur pemanasannya dianggap sudah memadai, dan dua baja konstruksi dari baja paduan menengah dianjurkan menggunakan holding time 15-25 menit tidak tergantung ukuran benda kerja. Pendinginan. Untuk proses hardening kita melakukan pendinginan secara cepat dengan menggunakan media air garam dan oli. Tujuannya adalah untuk mendapatkan struktur martensit. Semakin banyak unsur karbon maka struktur martensit yang terbentuk juga akan semakin banyak karena martensit terbentuk dari fase austenit yang diinginkan secara cepat sehingga kekerasannya meningkat. Proses hardening digunakan pada industri pisau rumah tangga, mata bor, pahat bubut yang memerlukan kekerasan lebih. Dan terima kasih, presentasi saya cukup sekian. Bila ada kurangnya kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.